PPATK sesuai tugas utamanya, saya kira memang kita sangat concern untuk menjaga integritas sistem keuangan kita ya dan tentu perekonomian secara keseluruhan. Dan ini memang yang merupakan alasan utama kenapa kita sekarang ikut serta menangani kasus yang sebenarnya mungkin dari skala uang tidak terlalu besar ya kalau dibandingkan dengan kasus yang menimpa Jiwasraya dan lain sebagainya. Tapi kita sekecil apapun tentu saja kasus yang terkait dengan sistem keuangan ini, yang terkait dengan integritas sistem keuangan ini perlu kita cermati, jangan sampai kita atau masyarakat dan investor nanti kehilangan kepercayaan kepada sistem keuangan kita. Itu sebetulnya tujuan utama kita. Kenapa kita memang atas inisiatif sendiri, tentu saja secara proaktif melakukan langkah-langkah untuk meneliti kasus ini seperti apa. Baik, kemudian pemeriksaan apa yang menjadi fokus utama PPATK saat menelusuri kasus di Joska ini? Ya tentu seperti biasa ya Pak Daniel ya, kalau kita melihat menangani kasus seperti ini, tentu kita akan memetakan dulu ini sebetulnya kasusnya seperti apa. Kemudian kita teliti tentu saja orang-orang yang terlibat di dalamnya dan lain sebagainya. Belum tentu ini akan come up misalnya kita dengan kasus money laundering, tapi kita akan lihat apakah ada kasus-kasus lain misalnya terkait dengan kejahatan ekonomi, contohnya apakah ini terkait dengan masalah penipuan dan lain sebagainya. Dan ini tentu kita akan berbicara berdasarkan fakta-fakta nanti karena tugas PPATK itu kan memang follow the money ya. Jadi kita memang mencari aliran dananya seperti apa sebetulnya ini untuk bisa mengindikasikan ada tidak adanya suatu transaksi yang mencurigakan yang mengarah kepada kejahatan. Kira-kira itu. Baik, PPATK sendiri dalam menelusuri dugaan kasus menerapkan skema follow the money seperti Anda katakan tadi, apakah skema ini akan menelusuri lebih detail transaksi mencurigakan misalnya pengguna dana klien hingga money laundering pada akhirnya? Ya betul, kita akan lihat semua transaksi sebetulnya Pak Daniel ya. Jadi kita akan lihat juga misalnya pemanfaatan dana-dana nasabah itu ke arah mana, investasinya apakah dilakukan secara prudence, apakah tidak ada konflik of interest dan lain sebagainya. Itu yang akan menjadi perhatian kita. Karena tentu saja yang apa namanya ini kita bukan pertama kali ya, tentu saja ini yang kasus-kasus yang melibatkan suatu korporasi ataupun orang yang menghimpun dana dari masyarakat ini memang menjadi sangat kritikal ya, jadi sangat penting untuk selalu kita amati karena memang masyarakat kita ini kan bisa dikatakan perlu hanya bagaimana suatu investasi berjalan dan ini saya kira bagian penting dari upaya ini adalah kita melakukan langkah-langkah preventif ya, langkah-langkah juga represif sekaligus apabila diperkirakan ini akan merugikan kepentingan masyarakat juga, kepentingan dalam hal ini kepentingan nasabah. Baik, karena ini bukan yang pertama kali terjadi seperti Anda sebutkan tadi, laporan hasil analisis PPATK ini biasanya butuh waktu berapa lama untuk menyelesaikannya? Itu akan sangat tergantung padahal jadi kita akan sangat tergantung serumit apa sebetulnya transaksinya ini. Sebanyak apa rekening yang terlibat dan sebanyak apa orang yang terlibat dan lain sebagainya karena kita memang tidak bisa men-set waktu ya. Tentu dalam banyak kasus yang rumit kita akan membutuhkan waktu yang sangat panjang ya. Dalam pengungkapan misalnya kasus-kasus terkait dengan apa terkait dengan korupsi yang kita tangani terkait dengan narkoba misalnya itu biasanya membutuhkan waktu yang sangat lama ya karena itu melibatkan begitu banyak transaksi, melibatkan begitu banyak lembaga keuangan, bahkan ada yang transaksi ke luar negeri dan lain sebagainya. Tapi nanti kita lihat dulu kalau yang namanya Joska ini sampai di mana gitu, sampai sekomplikasi apa. Kalau tidak terlalu komplikasi saya kira kita dengan cepat akan bisa apa namanya menyampaikan hasil analisis kita ini kepada aparat penegak hukum apabila memang ini sudah ada indikasi kejahatan ekonomi.